Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat hafizakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan taufik hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, bulan yang mulia, di mana pada bulan ini terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Sejarah ibadah kurban, ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5, dan banyak lagi sejarah-sejarah yang terkandung di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan di bulan haji atau Zulhijjah yang akan datang, kita bisa lebih manfaatkan bulan tersebut dengan ibadah unggulan, dengan ibadah ahsanu amala, sehingga kita makin mendekatkan diri kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, dalam khutbah singkat kita pada kali ini kita beri judul kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahadidz zalimin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim berupa kalimat-kalimat, ujian yang besar. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian tersebut dengan sempurna. Allah memberikan balasan yang besar kepada Nabi Ibrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, aku akan menjadikan engkau seorang imam, seorang pemimpin untuk seluruh umat manusia. Maka Nabi Ibrahim meminta, qala wa min dzurriyyati, kalau begitu ya Allah, berikanlah kepemimpinan tersebut bukan kepada saya saja, tapi juga kepada keturunanku, anak-anak cucuku. Allah berfirman, qala la yanalu ahadidz zalimin. Baik wahai Nabi Ibrahim, cucu-cucumu, anak-anakmu yang mengikuti langkah-langkahmu, yang mengikuti amal perbuatanmu,
akan aku jadikan juga sebagai pemimpin, sebagai imam di muka bumi ini, kecuali mereka yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat hafizakumullah. Ayat ini singkat, tetapi mengandung makna, mengandung petunjuk yang begitu dalam bagi kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu ummah, umat yang terbaik, umat yang dijadikan khairu ummah, pemimpin manusia sejagat, apabila umat ini mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengingat sejarah besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa'idh, dan ingatlah. Kalimat dan ingatlah artinya jadikanlah kisah Nabi Ibrahim ini sebagai peringatan, bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk didengar, tetapi jadikanlah ayat ini sebagai peringatan, sebagai pelajaran, supaya kamu menjadi manusia yang dipilih oleh Allah sebagai pemimpin umat, pemimpin manusia, apabila kamu mengamalkan, mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh, dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya bikalimatin, dengan beberapa ujian. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat besar, mulai dari dakwah beliau, dakwah tauhid, mengajak manusia menyembah Allah, diajak, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Namrud dan kaumnya untuk mengesahkan Allah. Ini satu amalan yang sangat berat, ini satu tantangan yang besar, sehingga Nabi Ibrahim waktu itu rela menjadi korban, akan dibakar oleh Namrud laknatullah alaih. Tapi dengan keyakinannya kepada Allah, kesabarannya terhadap perintah Allah, Allah memberikan pertolongan yang besar kepada Nabi Ibrahim. Allah mengirim Jibril untuk memberikan keselamatan. Tapi dengan kekuatan iman dan keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah, Nabi Ibrahim berkata, kalau dari engkau wahai Jibril, aku tidak perlu. Aku hanya memerlukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah, dan hanya kepada Allah aku minta tolong. Malaikat pada kagum semua betapa hebatnya iman Nabi Ibrahim. Maka Allah pun menurunkan pertolongannya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ujian-ujian selanjutnya, ketika dia diperintahkan untuk hijrah, membawa istri dan anaknya ke tempat yang tidak ada sumber kehidupan, yang tidak ada manusia, di Makkatul Mukarramah, yang waktu itu Ka'bah belum didirikan. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan di sana anak dan istrinya. Ketika Nabi Ibrahim bergerak, istrinya bertanya, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diam, terus melanjutkan, dikejar oleh istrinya, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu? Nabi Ibrahim cuma mengatakan, na'am, ya. Kalau begitu berangkatlah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Siapa orang tua sekarang yang sanggup meninggalkan anak dan istrinya di hutan belantara yang tidak ada sumber kehidupan? Tapi Nabi Ibrahim
Karena ini perintah Allah, dia lakukan, dia laksanakan dengan sempurna. Belum lagi ujian-ujian yang lain. Setelah 12 tahun Nabi Ibrahim kembali ke Makkah, melihat putranya yang begitu gagah, begitu soleh. Maka satu malam, pada malam yang ke-8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi Allah meminta tagihannya. Karena dulu pernah Nabi Ibrahim berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor unta, 300 ekor kambing dan 100 ekor unta. Sehingga orang mengatakan, wah Ibrahim, beraninya kamu berkorban begitu banyak. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau saya punya anak dan kalau Allah perintahkan saya menyembelih anak saya, demi kecintaanku kepada Allah akan saya sembelih. Akhirnya pernyataan ini diminta oleh Allah pada malam Tarwiyah atau malam di bulan Zulhijjah tersebut. Nabi Ibrahim berfikir melihat mimpi tersebut, maka dikatakanlah hari itu hari Tarwiyah. Maka pada malam yang ke-9 Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Nabi Ibrahim yakin ini perintah Allah. Maka dikatakan malam itu malam Arafah. Malam Nabi Ibrahim tahu, mengenal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengajak anaknya, menawarkan kepada anaknya, apakah engkau sanggup, wahai anakku, menjalankan perintah Allah? Dengan mantap Nabi Ismail, anak yang soleh, mengatakan, lakukanlah wahai ayahku, insya Allah engkau akan mendapatkanku hamba yang sabar. Maka dengan mantap Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, dan singkat kisah tersebut Allah mengganti dengan domba yang dibawa dari surga, dan merupakan jadi amal ibadah kita sekarang sampai hari kiamat, yaitu ibadah kurban. Dengan kesabaran Nabi Ibrahim, seluruh manusia yang melaksanakan ibadah kurban menjadi pahala jariah, amal jariah bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian ujian demi ujian dia jalankan. Fa'atammahunna, bukan saja dilakukan. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan dinding Ka'bah. Ka'bah sudah ada, fondasi sudah ada, cuman tinggal meninggikan saja. Kalau kita bayangkan sekarang bagaimana susahnya kita membangun masjid, apalagi di tempat yang di situ masyarakatnya tidak peduli, yang bersemangat hanya mungkin 5-10 orang, berat ingin membangun masjid. Apalagi Nabi Ibrahim cuma berdua saja. Dari mana material yang mereka angkat? Dari mana ya mengangkat barang-barang tersebut, menyusunnya? Ini perlu kesabaran, perlu keuletan. Bahkan diriwayatkan Nabi Ibrahim tidak cukup hanya mengangkat setinggi kepalanya, dia malah mengambil batu dan naik di batu tersebut supaya Ka'bah tadi lebih tinggi. Maka batu yang dia injak menjadi lunak, membekas telapak kakinya, sehingga sekarang dinamakan dengan Maqam Ibrahim. Maqam artinya tempat berdiri, supaya bangunan itu lebih tinggi, menandakan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, bukan hanya sekedar melakukan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim juga kepada kita ada juga berupa ujian-ujian yang diberikan Allah. Apa diantaranya? Seperti perintah solat. Solat merupakan ujian. Maka kalau kita bisa melaksanakan ibadah solat dengan sempurna, di mana azan diazankan, kita solat berjamaah, maka berarti kita sudah mengikuti langkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang perintah solat, perintah zakat, perintah ibadah haji dan seluruh perintah Allah kita lakukan dengan sempurna, maka berarti kita sudah menjadikan Ibrahim sebagai imam kita.
inni ja'iluka linnasi imama, aku menjadikan engkau seorang pemimpin. Maka bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, Allah jadikan Nabi Ibrahim salah satu qudwah kita. Maka ini kita lakukan dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan syarat dan rukunnya, Allah juga akan memberikan pemberian yang mulia tersebut kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah imam bukan saya saja, tetapi juga keturunanku ya Allah. Begitu cintanya. Siapa keturunan Nabi Ibrahim? Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua Nabi Ishak dari istri beliau Siti Sarah. Nah, dari Ishak ini nanti lahir seorang anak bernama Yakub alaihissalam. Dari Yakub ini lahirlah di situ keturunan-keturunan yang menjadi pemimpin-pemimpin dunia, para nabi dan para rasul yang kita kenal dengan Bani Israel. Mulai dari Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Sulaiman, Daud, ribuan nabi. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terkhusus beliau berdoa setelah meninggikan Ka'bah. Dia duduk bersama Nabi Ismail di samping Ka'bah dengan penuh tawadhu, dengan penuh rendah hati. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, diutus di Mekah tersebut, di dekat rumah Allah tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ya Allah amalan kami. Maka ketika kita beramal, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ikhlaskan amalan kita dan minta supaya amalan kita diterima oleh Allah. Kemudian di antara doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di sini ya Allah seorang nabi dari bangsa mereka ini. Nabi yang mulia. Wab'ats fihim rasulan minhum. Dan itu dikabulkan oleh Allah dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Siapa itu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang Yahudi atau Bani Israel berangan-angan sekali Nabi yang paling mulia itu dari keturunan mereka. Dan mereka sudah menunggu-nunggu dan mereka tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya. Tapi ternyata pilihan Allah, berkat doa Nabi Ibrahim, Allah kabulkan bukan dari keturunan Bani Israel, tetapi Nabi yang mulia itu dari Bani Ismail. Maka mereka ketika melihat keadaan ini, kenyataan ini, mereka menolak, mereka dengki, ya, sehingga mereka termasuk orang-orang yang zalim. Mereka yang tidak menerima kebenaran, mereka yang menjadikan perbuatan zalim yang terbesar. Apa kezaliman yang terbesar? Mereka menyekutukan Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Ini kezaliman. Dan Allah menyatakan, qala la yanalu ahdid dhalimin. Orang-orang yang zalim tidak akan dijadikan pemimpin, yang dijadikan ikutan, yang dijadikan panutan, baik perkataan atau perbuatannya. Yang menjadi pemimpin adalah mereka yang mentauhidkan Allah, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan jumlah mereka 124.000 nabi dan rasul yang mereka itu Allah jadikan pemimpin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sebagian besar mereka kami jadikan pemimpin-pemimpin yang membawa manusia kepada kebaikan ketika mereka sabar
di dalam menjalankan perintah Allah dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini disebutkan 2 syarat menjadi pemimpin idola, menjadi pemimpin yang Allah jadikan panutan. Pertama, sabar di dalam menjalankan perintah Allah, dan yang kedua, yakin kepada ayat-ayat Allah. Maka ini pelajaran besar bagi kita umat Islam. Kalau kita mau menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, contohlah manusia yang Allah sudah jadikan mereka sebagai qudwah kita, sebagai ikutan kita. Maka kita akan selamat, kita akan dijadikan pula umat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyempurnakan setiap perintah-perintah Allah, melaksanakan dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, dengan keikhlasan, dan sungguh-sungguh. Inilah yang akan menjadikan umat khairu ummah, yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka yang akan memimpin nanti manusia yang tidak layak menjadi pemimpin. Seperti sekarang kita lihatkan, dunia dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Maka kita lihat kebanyakan kemaksiatan, kezaliman, dan banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan syariat kita. Mudah-mudahan dengan satu ayat ini kita jadikan pedoman, kita jadikan ikutan, kita amalkan. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, Allah akan menjadikan kita dan keturunan-keturunan kita umat yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wallaha wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma salli wa sallim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil mukhtar sayyidina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.